Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, kalau ngomongin muntaber ataupun flu perut, ya, ini merupakan peradangan yang terjadi di saluran pencernaan. Bisa dari lambung, ya, kemudian juga usus halus, usus besar. Nah, jadi ini ditandai dengan diare, biasanya diare, kemudian juga muntah-muntah, dan bisa disertai dengan demam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengobati muntaber di rumah. Nah, jadi supaya keadaan ini tidak bertambah parah. Kenapa ya? Karena penting sekali. Muntaber ini kan sudah diare, kemudian muntah-muntah. Kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya penanganan, ini akibatnya bisa fatal ya. Ketika kita diare itu kan cairan keluar, apalagi ditambah muntah-muntah. Nah, ini bisa teman-teman bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa mengalami shock ya, yang akibatnya bisa buruk ataupun bisa meninggal. Muntaber ataupun flu perut ini bisa menyerang siapa saja, tetapi yang paling sering adalah bayi dan anak-anak. Nah, jadi ketika teman-teman ya menemukan anggota keluarganya terkena muntaber ataupun teman-teman sendiri, ya ini bisa diterapkan karena ini bisa teman-teman lakukan di rumah ya penanganannya supaya tidak bertambah jelek, supaya bisa tercover ya cairan yang hilang. Cara mengatasinya di rumah ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah mencukupi kebutuhan cairan. Nah, cairan ini sangat penting ketika teman-teman muntah terus-menerus ya, kemudian juga diare terus-menerus, kemudian juga berkeringat. Nah, ini banyak cairan yang keluar baik dari diarenya, dari muntahnya ataupun dari keringatnya. Nah, jadi cairan banyak hilang. Nah, ketika teman-teman mencukupi kebutuhan cairannya, ini kan sama dengan teman-teman mengganti kehilangan cairan. Nah, kalau teman-teman tidak mengganti kehilangan cairan, ya bisa dehidrasi. Kalau teman-teman mencukupi kebutuhan cairannya dengan banyak minum ya, nah ini bisa mengcover cairan yang hilang. Kemudian bagaimana cara teman-teman mencukupi kebutuhan cairan? Nah, minum saja air putih ya. Ini bisa membantu untuk mencegah dehidrasi. Nah, kemudian selain air putih, teman-teman juga bisa menambahkan, misalkan teman-teman makan makanan yang berkuah ataupun buah-buahan yang mengandung banyak air. Nah, ini kalau teman-teman kombinasikan bisa. Yang kedua, minum oralit. Nah, jadi muntaber, flu perut ataupun gastroenteritis ini, ya ini pengobatannya hampir mirip dengan diare. Diare ya, karena itu tadi ya. Untuk mengganti cairan, teman-teman disarankan minum air putih. Tetapi kalau teman-teman ada oralit, ini akan jauh lebih bagus. Nah, oralit bisa teman-teman beli di apotek. Nah, oralit ini bisa menggantikan mineral, kemudian juga elektrolit ya yang hilang dari tubuh. Nah, oralit ini kan mengandung gula dan juga garam ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman tidak membeli di apotek, teman-teman bisa membuat sendiri. Tapi kalau membeli di apotek itu jauh lebih bagus. Kenapa oralit ini penting? Nah, ketika teman-teman BAB terus-menerus, muntah terus-menerus ya, dengan minum oralit, ya ini membantu penyerapan cairan di usus itu jauh lebih baik ya ketimbang hanya air putih saja. Kemudian, ya oralit ini mengandung elektrolit dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Nah, gampangnya seperti itu saja. Yang ketiga, makanan sehat. Nah, jadi makanan ini walaupun teman-teman sedang diare, sedang muntah-muntah, tetap harus diperhatikan. Nah, ketika teman-teman makannya sembarangan ataupun makannya dalam jumlah banyak ataupun makannya tidak dengan menu yang sehat, ya ini bisa memperberat kerja saluran pencernaan. Nah, akhirnya ya proses penyembuhan bisa lama. Nah, makanan yang sehat yang dianjurkan itu bisa diet berat ya. Banana, pisang, ya, kemudian juga rice ya ataupun nasi putih, kemudian juga apple sauce ataupun saus apel dan roti putih.
Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi ini, ya ini disarankan hanya 2-3 hari. Atau ketika teman-teman sudah mengkonsumsi ini, saat BAB itu sudah mulai membaik fesesnya, nah ini boleh dihentikan untuk diet berat ini ya. Nah, jadi teman-teman pola makan ataupun makanan sehat harus tetap diperhatikan. Intinya makanan sehat ini adalah makanan yang mudah dicerna, ya, sehingga saluran pencernaan tidak bekerja terlalu berat. Nah, gampangnya seperti itu. Yang keempat, istirahat cukup. Ketika teman-teman muntah terus-menerus, BAB terus-menerus, ya diare. Nah, ini kan akan membuat tubuh teman-teman itu lemas, kelelahan ya. Nah, dengan teman-teman meningkatkan waktu istirahat ataupun dengan istirahat, ini sama dengan tubuh teman-teman itu dipersiapkan ya untuk meningkatkan imunnya. Kemudian juga dipersiapkan untuk melawan infeksinya. Jadi memang tubuh kita perlu istirahat ya, supaya tidak kelelahan ya, supaya imunitas meningkat. Yang kelima, minum obat tanpa resep. Nah, maksudnya seperti ini ya, ada obat-obatan yang dijual di apotik tanpa harus menggunakan resep dokter ya. Misalkan teman-teman saat mengalami gastroenteritis ini ada demam, ya belilah obat penurun panas. Kemudian ketika teman-teman mual muntah, ya belilah obat mual muntah. Dan ketika teman-teman diare, ya belilah obat diare yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Ingat ya, beli obat bebas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, ini sangat penting. Nah, ketika teman-teman sudah mencoba poin 1-4, jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi obat ya, obat tanpa resep. Kemudian yang perlu digarisbawahi, untuk bayi dan anak-anak ini tidak disarankan ya untuk meminum obat anti diare ataupun obat diare. Jadi sebaiknya ketika anak-anak ataupun bayi itu mengalami diare, muntah-muntah ataupun gastroenteritis ini, ya sebaiknya teman-teman bawa ke dokter ya, supaya penanganannya lebih tepat. Karena sangat berisiko sekali ketika anak-anak diberi obat anti diare. Intinya nggak boleh seperti itu ya. Yang keenam, konsultasikan ke dokter. Nah, ketika teman-teman sudah mencoba poin 1 sampai poin 5, keluhan demamnya, mual muntahnya, diarenya itu tidak berkurang ya, bisa menetap ataupun bertambah parah, ya sebaiknya teman-teman jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter ya, supaya tidak ada komplikasi akibat gastroenteritis ini ataupun muntaber ini. Nah, dengan teman-teman berkonsultasi ya diharapkannya menekan komplikasi ya, menekan resiko dehidrasi, menekan keadaan muntaber yang mengancam nyawa. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman menemukan anggota keluarganya yang gastroenteritis ataupun muntaber, teman-teman bisa melakukan poin 1 sampai poin 6 ini ya. Nah, jadi berurutan ya, jangan ada satu poin pun yang hilang karena mereka satu kesatuan. Nah, semoga tips yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar tentang pendapat, cerita, ataupun sebagainya. Semoga kita selalu sehat, semoga juga kita selalu happy, ceria ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.